arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, pastinya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir di tempat ini. Allah lah yang telah menggerakkan hati kita untuk menuju tempat ini. Allah lah yang memberikan karunia dan nikmat, di antaranya kesehatan, kemudian waktu luang sehingga kita bisa sampai di tempat ini. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus selalu menyadari bahwa kita melakukan sesuatu atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat ini kita berada di salah satu rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Dan kita dalam rangka hadir di majelis ilmu dalam sebuah acara yang juga merupakan sebuah kebaikan. Maka artinya ketika kita berada di sini, itu tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kebaikan, memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah dan nikmat yang Allah berikan. Caranya bagaimana? Dengan selalu mensyukurinya. Dan salah satu bentuk syukur itu adalah berkomitmen untuk membenar-benarkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkomitmen bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kelapangan dada kita dengan hadir di tempat ini, memberikan kesehatan, memberikan umur, maka kita berkomitmen untuk selalu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, target kita untuk hadir di majelis ilmu adalah dalam rangka mencari jalan keselamatan. Ketika Imam Hasan Basri beliau menangis di suatu hari dengan tangisan yang dalam, artinya menangis yang terseduh-seduh. Kemudian ditanya oleh teman-temannya, "Ma yabki, apa yang menyebabkan Anda menangis?" Maka beliau mengatakan, "Fa innallaha qabada qabdatain." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut dua jenis nyawa. Yang pertama, nyawa yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di dalam surganya. Dan yang kedua, nyawa yang dicabut oleh Allah lalu ditempatkan di dalam nerakanya. Mengapa saya menangis? Karena saya tidak tahu nasib saya ini termasuk nyawa yang ditempatkan nantinya di surganya Allah atau di nerakanya Allah. Tempat di akhirat tidak lebih dari dua, hanya dua saja. Hanya ada surga dan hanya ada neraka. Dan semua dari kita tidak ada yang mengetahui kita akan ditempatkan di mana. Yang kita upayakan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita tentunya berada di dalam surga
surganya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Oleh karena itu, saat ini kita sedang berusaha meniti jalan keselamatan, bahkan kita selalu mencarinya dan memintanya. Kita harus serius, Bapak Ibu jamaah sekalian, melebihi seriusnya kita dalam urusan-urusan yang lain. Kita sering serius sekali kalau itu saat mencari uang. Kita sangat serius sekali kalau itu dalam rangka mencari kedudukan, yang dua-duanya akan kita tinggalkan. Harta maupun kedudukan akan kita tinggalkan. Maka idealnya adalah, dan ini seharusnya kita ini lebih serius mencari jalan keselamatan di akhirat nanti. Dan itu waktunya sekarang ini. Maka jangan kita sampai hidup itu mengalir begitu saja, tapi betul-betul serius, bersungguh-sungguh mencari jalan keselamatan. Bagaimana caranya kita ini selamat? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, jalan keselamatan itu sering juga disebut sebagai Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Dan ini setiap hari kita minta minimal 17 kali sehari semalam. Kita meminta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Hendaknya kita berpikir bahwa kenapa ya saya minta ini sampai berulang-ulang setiap hari, minimal 17 kali, dan banyak yang memintanya jauh lebih banyak dari itu. Kalau sholat sunnahnya sehari semalam, sholat sunnah rawatib 10 rakaat, berarti 27 kali kita mintanya. Kalau ada yang menambahnya dengan sholat malam 11 rakaat, berarti 38 kali sehari semalam. Kalau ada yang nambah lagi dengan sholat duha misalkan 4 rakaat, 42 kali kita minta. Ada apa sebenarnya kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pintar. Allah itu pintar sekali. Dan Allah zat yang maha dalam ilmunya tentunya. Memerintahkan sesuatu pasti ada maksudnya. Apalagi Allah perintahkannya kita melakukannya sebanyak itu. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Pernahkah muncul dalam pikiran kita sebenarnya yang kita minta jalan yang lurus itu apa? Apakah selama kita sholat puluhan tahun itu sering merenungkan ayat ini dan memikirkannya? Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Maka akan kita jelaskan tafsir secara berantai sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan. Sebenarnya jalan lurus itu seperti apa? Lalu kita ketahui, kita ungkap, lalu kita akan menempuhnya. Ketika kita meminta ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allah jelaskan di ayat berikutnya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang saya maksud ya Allah adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ya Allah tunjukkan kepada saya jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang pernah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ada pertanyaan lagi, siapa mereka yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang-orang yang hartanya banyak? Apakah orang yang punya kedudukan tinggi, menjabat jabatan yang tinggi sekali? Apakah orang yang terkenal dan lain-lain? Pasti muncul pertanyaan. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka di sini? Jalannya siapa? Maka ditafsirkan dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 69. Surat yang keempat ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah war rasula
ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang akan berkumpul, mereka orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Senada dengan tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka. Di sini Allah jelaskan alladzina an'amallahu 'alaihim, yaitu orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka di sini? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi dan rasul, was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang benar, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih, dan mereka adalah sebaik-baik teman nanti di akhirat. Jadi yang kita minta selama ini, ya Allah, tunjukkan kepada saya jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau telah beri nikmat kepada mereka. Mereka di sini adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, wassalihin. Sudah ada gambaran dari ayat. Oh, jalan yang kita minta kepada Allah itu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, wassalihin. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih rincikan lagi. Minan nabiyyin, sebagian ulama tafsir menyatakan bahwa perwakilan dari kalangan para nabi, jalannya adalah jalan Rasulullah SAW. Siapa para nabi? Salah satunya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah salah satu dari nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu siddiqin, ada yang menafsirkan siddiqin, salah satu manusia yang dipilih sebagai siddiq, gampang sekali kita lihat namanya siddiq. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini perwakilan dari kalangan orang-orang siddiqin. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa jalannya Rasulullah, jalannya Abu Bakar. Wasyuhada, ada yang menafsirkan syuhada itu adalah 3 sahabat setelah Abu Bakar yang menjadi khalifah, yaitu sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali. 3-tiganya meninggal dibunuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala insyaallah mengkategorikan ketiganya adalah seorang yang mati syahid, syuhada. Khalifah Umar dibunuh saat salat subuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Karena negeri Persia tunduk dikalahkan di zamannya Khalifah Umar. Khalifah Umar menaklukkan negeri Persia yang begitu kuat, sehingga dendam di antara mereka, sehingga ada salah satu dari mereka mengintai Khalifah Umar lalu dibunuh dengan pisau belati yang beracun waktu sholat subuh, dan juga membunuh belasan lainnya jamaah waktu itu. Jadi bukan hanya Khalifah Umar, ini sangat pengecut sekali, membunuh saat seseorang sedang mengimani sholat. Setelah membunuh itu, maka dibunuhlah membunuh juga kurang lebih 13 atau 14 orang dari kalangan jamaah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikerumuni oleh jamaah yang lainnya dengan membawa kain karena tidak siap. Dan Abu Lu'lu'ah karena khawatir keselamatan dirinya terancam, maka dia lebih baik bunuh diri. Dia bunuh diri. Dan Khalifah Umar mengalami pingsan dan sakit 1-2 hari, sampai ketika beliau minum air susu, maka susunya itu keluar dari muka di perutnya, keluar. Dan juga Khalifah Utsman setelah dikepung oleh para pendemo yang mendemo rumahnya, dibunuh saat beliau sedang membaca Al-Quran. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnu Muljam, yaitu seorang Khawarij, dibunuh dengan ditusuk juga. Maka ini sebagian tafsir atau ulama tafsir mengatakan asyuhada adalah Umar, Utsman, dan
As-sholihin lebih luas lagi, termasuk di dalamnya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berusaha meniti jalan keselamatan dan kita minta kepada Allah jalan keselamatan itu. Kita meminta kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, wasyuhada, as-sholihin. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, oleh karena itu berarti kalau kita ingin selamat dan berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, wassolihin, kita harus berupaya menjadikan diri kita seperti mereka, seperti Rasulullah, seperti Abu Bakar, seperti sahabat Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh lainnya. Semakin kita mirip dengan mereka, semakin dekat kita dengan mereka di akhirat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pada malam hari ini saya ingin lebih menekankan kepada kondisi para sahabat Nabi SAW, bagaimana pengorbanan mereka dan bagaimana ambisi mereka untuk akhirat. Dalam Sahih Bukhari dan dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, ada satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qala al-muhajirun, berkata para sahabat muhajirin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sedang mencari tahu sebenarnya Rasulullah itu bagaimana, kemudian para siddiqin, para syuhada, wassolihin, salah satunya adalah dari kalangan para sahabat Nabi itu seperti apa kehidupan mereka, dan kita berusaha meniru, meneladaninya. Maka Anas bin Malik bercerita, orang-orang muhajirin. Nah, ibu-ibu ceramah belakang saya. Ibu-ibu yang ceramah, saya yang mendengarkan. Makanya saya diam mendengarkan itu. Ya, karena waktunya cuma 45 menit, ya, kita ngobrol akuntan itu. Jadi insya Allah bisa dilanjut setelah isya, insya Allah. Kita lanjutkan ya. Berkata sahabat muhajirin kepada Rasulullah SAW, datang mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahabal ansor bil ajri kulli. Para sahabat Ansor telah memborong pahala, sehingga kata para sahabat muhajirin, kayaknya kami tidak kebagian pahala. Dulu kita pernah membahas tentang bagaimana para sahabat muhajirin protes kepada Rasulullah karena kekayaan orang-orang Ansor sehingga mereka banyak berbuat baik. Tapi dalam konteks ini ada kemiripan, cuman kalimatnya. Para sahabat muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, para sahabat Ansor mereka telah memborong pahala semuanya, sehingga kemungkinan kami gak kebagian pahala. Saking banyaknya kebaikan para sahabat Ansor. Kalau dirinci bahwa para sahabat muhajirin datang ke Madinah itu dalam keadaan miskin mayoritas hampir semuanya. Bukan karena miskin dari sananya, tapi karena miskin karena hijrah. Bagaimana mungkin para sahabat muhajirin kalau punya kekayaan bisa membawa kekayaannya ke Madinah? Tidak bisa. Hanya sekedarnya saja. Berarti pengorbanannya sahabat muhajirin itu luar biasa, luar biasa sekali. Yang punya rumah, mungkin rumahnya besar, ditinggalkan. Tidak sempat pasang iklan dijual rumah karena mau hijrah, tidak sempat. Yang punya tanah ditinggalkan, punya kebun ditinggalkan, punya lapak, mungkin punya ruko kalau sekarang ditinggalkan, punya hewan ternak ditinggalkan, punya kendaraan kalau sekarang mobil motor tidak semuanya bisa dibawa, ditinggalkan. Kalau mobilnya 2 dibawa, mungkin 1 cukup, atau motornya 1. Ditinggalkan semuanya, dan itu semuanya disita oleh orang-orang musyrikin Mekah.
Sehingga para sahabat Muhajirin datang ke Madinah bersama Rasulullah SAW menjadi orang-orang yang miskin. Namun mereka ditolong oleh para sahabat Ansor dengan pertolongan yang dicatat oleh sejarah dengan pertolongan yang luar biasa. Sulit kita mencari pembandingnya bagaimana pengorbanan sahabat Ansor ketika menolong para sahabat Muhajirin. Setelah Rasulullah melakukan mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansor, maka para sahabat Ansor menawarkan kepada saudaranya, saya punya rumah 2, buat saya 1, buat sampean 1, silakan pilih yang mana. Tidak gampang kan ngasih rumah 2, Masya Allah. Sekarang berapa banyak rumah dibangun terus tidak ditempati sampai rusak, dibiarkan kosong, padahal tidak dapat pahala di situ. Kenapa tidak dikontrakkan aja murah-murah menolong orang atau bahkan digratiskan daripada rusak? Tapi banyak orang seperti itu. Saya kalau nyari kontrakan sama istri itu baru ya Allah ini rumah kosong, itu kosong, itu penuh dengan rumput sampai ambruk, banyak seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Zaman sekarang orang ngasih rumah itu sangat sulit, Pak. Insya Allah rumah dikasihkan. Dulu para sahabat Ansor nawarkan, wahai sahabat saya, wahai saudaraku, saya punya 2 rumah, kamu pilih salah satu. Ini pengorbanan luar biasa, Masya Allah, yang jarang dilakukan orang sekarang. Saya punya 2 kebun, kamu pilih salah satu, pokoknya diparuh. Saya punya 2, kita paruhan. Bahkan sejarah mencatat ini yang subhanallah ini agak sulit ini. Saya punya istri lebih dari 1. Kalau sampai tidak punya istri, saya ceraikan salah satu, kamu nikah. Begitu pengorbanan. Sehingga kesimpulannya para sahabat Ansor itu menolong para sahabat Muhajirin itu dengan tulus dan dengan pertolongan yang sangat besar, sampai para sahabat Muhajirin itu berpikiran kayaknya kita gak kebagian pahala saking banyaknya kebaikan sahabat Ansor. Atau mungkin dalam bahasa sederhananya kaplingan di surga itu habis diborong sahabat Ansor, kita gak kebagian dari Rasulullah. Saking hebatnya para sahabat Ansor. Maka Rasulullah jawablah, tidak demikian wahai para sahabat Muhajirin. Kata Rasulullah SAW, ma da'aitumullaha wa athnaitum bihi. Selama kalian itu mendoakan para sahabat Ansor dan selama kalian itu memuji mereka, menyebutkan kebaikan mereka, maka kalian juga mendapat pahala seperti mereka. Sebenarnya ini dalam bab tentang anjuran berbuat baik, minimal berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita dianjurkan membalasnya dengan yang setimpal. Rasulullah mengatakan, man atakum bima'ruf fakafi'u. Siapa yang datang kepadamu dengan membawa kebaikan, maka balaslah dia. Fa illam tajidu, kalau kalian tidak bisa membalasnya, fad'ullaha lahu, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk orang itu. Wahai para sahabat Muhajirin, kata Rasulullah, kalau kamu melihat pahala orang Ansor itu begitu banyak, selama kamu terus mendoakan mereka, maka kamu juga dapat pahala seperti mereka. Jadi tidak bisa meremehkan doa. Kita ngasih uang ke saudara kita 100.000, lalu saudara kita mendoakan kita, ya Allah, semoga Engkau balas dengan yang lebih banyak. Apalagi diucapkan kepada yang ngasih, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik dari 100.000. Kita tidak boleh menganggap remeh doa saudara kita yang kita beri kebaikan, karena kalau doanya dikabulkan, kita dapatnya lebih banyak dari yang dia dapatkan dari kita. Makanya kalau ada orang berbuat baik, kita balas. Kalau gak mampu, maka doakan, karena doa kita ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dia dapatkan akan jauh lebih banyak dari kebaikan dia kepada kita. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam kisah ini yang perlu kita garis bawahi adalah betapa pengorbanan para sahabat itu tinggi sekali. Kalau kita ingin meniti jalan keselamatan, setidaknya mirip mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau berkorban, ya, terutama berjuang dengan harta, karena itu yang
tentang jihad, tentang perjuangan, seluruhnya mendahulukan jihad dengan harta sebelum dengan jiwa, kecuali satu ayat. Seluruh ayat selalu didulukan dengan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Sebagaimana juga dalam surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab neraka. Tu'minuna billahi wa rasulihi, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjuang berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Maka kata beliau Imam Ibnu Qayyim, berjuang itu didahulukan dengan harta sebelum jiwa di seluruh ayat-ayat tentang jihad, kecuali satu ayat, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 111. Itu saja yang didahulukan jiwa. Lalu apa alasannya Allah mendahulukan berjuang dengan harta daripada jiwa? Yang pertama, ketika orang berjuang, sebelum keberangkatan pun yang disiapkan hartanya dulu, perbekalannya. Kalau perang itu mungkin persenjataannya, logistiknya, hartanya dulu, baru nanti jiwanya. Yang kedua, berjuang di jalan Allah. Ini dalam konotasi tidak harus selalu perang. Berjuang apa saja? Berjuang meramaikan Masjid Al-Muhajirin, perjuangan. Yang didahulukan apa? Harta. Karena harta ini, kata para ulama, kenapa didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang alokasinya, penggunaannya lebih luas daripada jiwa. Sifatnya fleksibel. Kalau harta itu untuk apa saja dalam rangka perjuangan ini. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah memberi nikmat atas mereka, yaitu para nabi, para sahabat, para tabi'in dan lain-lain, maka kita berusaha meniru mereka. Salah satu dalam hal masalah pengorbanan tadi. Bagaimana para sahabat Muhajirin kehilangan banyak harta bendanya demi hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana para sahabat Ansor mengorbankan harta mereka demi menolong saudaranya. Lalu posisi kita di mana? Apakah kita termasuk orang yang tidak punya harta, atau punya tapi tidak mau mengeluarkannya? Tidak perlu jauh-jauh, kita punya lahan-lahan perjuangan di sekitar kita. Salah satunya masjid ini. Siapa yang akan berjuang kalau tidak kita semuanya, terutama yang tinggal di sini? Siapa yang akan meramaikannya? Siapa yang akan membiayainya? Bayar listrik, ya bayar. Ini panjenengan semuanya. Kalau para sahabat sampai mengeluarkan harta begitu banyak, kita ya setidaknya meniru sesuai kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil satu contoh, satu pelajaran dari kisah sahabat Utsman yang membeli sebuah sumur yang dulunya dimiliki seorang Yahudi. Ada sebuah sumur yang airnya melimpah, tidak pernah kering, di mana sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan kaum muslimin yang membutuhkan air harus membelinya dari si Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau membebaskan sumur ini maka baginya surga. Maka sahabat Utsman angkat tangan, saya wahai Rasulullah. Ditanyalah orang Yahudi, berapa kamu jual? Mahal sekali ternyata, dengan harga yang sangat tinggi, yang di luar akal sehat, anjing mumpung. Karena bagi orang Yahudi ini bukan semata-mata sumur, tapi ini aset bisnis yang bisa mendatangkan uang, sehingga dijual dengan harga yang sangat fantastis, mahal sekali. Maka akhirnya sahabat Utsman membelinya separuh. Gimana kalau taruhan sehari dipakai saya, sehari kamu pakai, sehingga saya bayarnya separuh harga dulu. Kata Yahudi, wah lumayan, saya dapat harga yang fantastis walaupun separuh, tapi tetap sumur ini dapat jatah separuhnya. Maka taruhan sehari untuk sahabat Utsman, sehari untuk Yahudi ini. Dan sahabat Utsman dihibahkan ke kaum muslimin, diberikan siapapun kaum muslimin yang membutuhkan air silakan.
selang-seling, sehari ngambil, sehari tidak. Kalau jatahnya hari Senin kaum muslimin, hari Selasa miliknya Yahudi. Namun para sahabat hanya berunding, ini aja kita pas jatah kita ngambilnya lebih banyak. Yang penting harinya, bukan berapa kubiknya. Yang penting hari ini kita ngambil bebas. Maka ambillah yang banyak di stok sehingga besok nggak butuh air. Sehingga yang ini nggak laku airnya. Waduh, kok nggak ada yang beli air saya ya? Udah ada stoknya. Sehingga akhirnya daripada rugi, wes tak jual lagi dengan harga lebih murah dari yang sebelumnya. Maka dibeli oleh sahabat Utsman seluruhnya, sehingga air dari sumur ini digunakan oleh kaum muslimin. Lalu setelah itu kebun kurma yang di sekitarnya disirami dengan air ini dan tumbuh subur sampai berabad-abad lamanya, dan hasil penjualan kurmanya sangat melimpah sampai diekspor ke luar negeri. Dan hasil penjualannya dibangunlah hotel-hotel mega ya, di sana di Madinah yang sampai hari ini terus menghasilkan uang, dan semua hasilnya dimasukkan ke dalam rekening atas nama sahabat Utsman bin Affan sampai hari ini. Sudah 15 abad lamanya. Ya kan Pak, Masya Allah. Alangkah senangnya kalau kita seperti beliau. Beliau sudah meninggal dunia, tapi pahalanya selama sumur itu memberikan manfaat, maka selama itu pula pahalanya terus mengalir. Dan itu hasilnya sangat besar, fantastis, miliaran hari ini. Setiap tahunnya miliaran. Dan itu digunakan untuk kebaikan kaum muslimin semuanya. Hanya dari sumur, kemudian jadi kebun kurma, jadi hotel-hotel, dan pahalanya terus mengalir. Itulah gambaran para sahabat betapa mereka itu sangat ambisi dalam meraih pahala. Kita seringkali berpikir panjang, walaupun kita punya. Ini mari pandemi, ya duit cuma segini, nanti kalau disumbangkan orang saya nggak bisa apa-apa. Itu hitungan kita. Padahal hitungan Allah berbeda. Justru dengan banyak kita berjuang di Allah, dengan harta kita, dengan niat sedekah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan yang di luar dugaan kita semua. Saya tertarik dengan salah satu teman, baru kenal mungkin 3 atau 4 hari ini. Beliau seorang perawat, namun bukan praktek khitan di rumahnya, sehingga Allah bukakan harta yang cukup luas kepada beliau. Dan beliau punya satu program yang mulia, yaitu membuatkan depo isi ulang untuk masyarakat di banyak titik. Jadi bukan sumur, bukan air bersih untuk mandi atau cuci, tapi air minum. Karena dulu ada seorang wanita pelacur diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mengasih minum seekor anjing. Apalagi yang dikasih minum adalah manusia, apalagi kaum muslimin. Masya Allah. Jadi beliau begitu ambisi, japri saya, Ustaz, carikan titik lagi, saya ingin buka depo. Nanti saya akan bangunkan ruangannya, saya install peralatannya, saya buatkan sumur dari situ, kemudian nanti kalau perlu operatornya saya gaji. Insya Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Maka inilah contoh gambaran para sahabat dulu seperti itu, Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat Nabi yang mana mereka meninggal di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminan mereka sekarang sudah meninggal dan mereka selamat. Tinggal kita. Maka kita tidak mungkin menjadi sahabat Nabi. Dulu pernah saya sampaikan 3 ayat secara beruntun. Ini adalah pilihan bagi kita. Kita mau ambil posisi yang mana? Yang pertama dalam surat Al-Hasyr, surat 59. Surat Al-Hasyr 59, yaitu ayat yang ke-8, 9, 10. Di ayat yang ke-8 Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, di mana mereka diusir dari kampung mereka Mekah
dan juga harta mereka tinggalkan, diusir, harta mereka tinggalkan. Apa yang mereka cari dengan hijrah ini? Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Yang mereka cari adalah karunia Allah dan keridhaannya. Sampai rela meninggalkan kampung halamannya, tempat kelahirannya, rumahnya, hartanya, semuanya tinggal. Mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan dalam rangka menolong agamanya Allah dan menolong rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah tegaskan, ini yang kita garis bawahi, ini menunjukkan bahwa mereka para muhajirin, sahabat muhajirin adalah orang yang selamat. Allah menyatakan ulaika, mereka di sini adalah sahabat muhajirin. Humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar dalam keimanan. Termasuk bagian dari as-siddiqin tadi. Orang yang meniti jalan lurus adalah an-nabi was-siddiqin. Ini sahabat muhajirin yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kehilangan harta benda mereka. Di ayat yang ke-9, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah mendiami ada kampung atau kota Madinah, orang-orang yang sudah mendiami kota Madinah dan mereka beriman kepada Allah sebelum kedatangan para sahabat muhajirin, sebelum kedatangan Rasulullah SAW, mereka sudah beriman karena ada utusan yang datang 2 kali ke Mekah dan mereka masuk Islam dalam peristiwa Hudaybiyah. Perjanjian 2 kali datang antara 2 gelombang. Yang pertama sedikit, kemudian yang kedua banyak. Dan mereka beriman kepada Rasulullah SAW, lalu pulang ke Madinah menyampaikan agama Islam. Dan setelah itu diperkuat dengan diutusnya Mus'ab bin Umair berdakwah di tengah-tengah mereka sebelum Rasulullah dan sahabat muhajirin hijrah. Sehingga orang-orang yang menempati Madinah mereka beriman sebelum kedatangan para muhajirin dan Rasulullah SAW. Yuhibbuna man hajara ilaihim, dan para sahabat yang di Madinah yang dikenal dengan nama sahabat Ansor, mereka itu sangat mencintai orang-orang muhajirin yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak sedikit pun memiliki ambisi ya, apa yang sudah mereka berikan kepada para sahabat muhajirin. Artinya ketika mereka itu sudah memberikan apa yang mereka miliki, membagi harta mereka dengan sahabat muhajirin, tidak sedikit pun terbetik, wah eman ya, kenapa saya kasihkan, tidak ada sedikit. Betul-betul plong dikasihkan dengan sukacita, dengan senang, bahkan memaksa, harus diterima. Itu sikap dan sifat dari orang sahabat Ansor. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka mendahulukan saudaranya daripada diri mereka sendiri walaupun mereka itu sangat membutuhkan. Bagaimana kisah seorang sahabat yang mana Rasulullah kedatangan tamu dan tidak bisa menjamunya, lalu menawarkan kepada para sahabat, siapa yang akan menjamu tamu saya? Lalu ada yang kata, saya Rasulullah. Menginaplah di rumah saya, nanti saya akan menjamu. Dibawalah sahabat ini pulang oleh sahabat Ansor ini ke rumah. Kemudian bertanya kepada istrinya, "Dek, ada makanan apa?" Ya, hanya ada sepotong roti, itu pun buat anak kita. Ya, baik, itu yang akan kita suguhkan kepada tamu kita. Bagaimana nanti kalau dia tahu kita gak ikut makan ya, nanti saat kita siapkan piring-piring itu, kemudian pura-pura kita nenggol ublik lampu supaya padam. Kalau padam, terus kita ngomong, monggo sekecaaken bahasa kita. Silakan dinikmati pada tuan rumahnya piring kosong yang ada di tangan mereka. Diberikan kepada tamunya sehingga tamunya kenyang, tuan rumahnya kelaparan. Sampai hanya tidur semalaman dalam keadaan lapar dan tamunya kenyang. Lalu sewaktu sholat subuh bertemu di depan Masjid Nabawi dengan Rasulullah SAW, Rasulullah merangkulnya
dan mengabarkan surga bagi orang ini. Karena malaikat Jibril bercerita kepadaku tentang keadaanmu. Kamu mendahulukan saudaramu daripada dirimu sendiri, padahal kamu sendiri butuh. Kalau kita punya dan kita memberi berlebih, kita berlebih ngasih, itu sebuah kemuliaan. Tapi lebih mulia lagi, kita sendiri sedang butuh tapi ngasih orang lain, itu benar. Kebutuhan kita, contohnya misalkan 1 juta, ini ada 1.200.000, berarti lebihnya 200 dikasihkan. Ini sesuatu yang wajar. Tapi kalau kita butuhnya 1 juta, kemudian kita punyanya 1 juta, ada yang butuh 200, kita kasihkan, jadi kurang. Itu lebih mulia. Tapi yang banyak adalah 1.200.000, butuhnya 1 juta, yang 200 buat apa ya? Dikasihkan hemat. Terus jangan dikasihkan buat stok nanti. Buat stok nanti, di-save dulu. Nah, ini banyak seperti itu. Mari kita kembangkan jiwa sosial yang tinggi. Ingat bahwa semua itu demi keselamatan kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Ansor ini mendahulukan sahabat Muhajirin daripada diri mereka sendiri, padahal mereka juga sedang butuh. Wa may yuqassuha nafsihi, siapa yang Allah jaga dari sifat kikir, bakhil, pelit, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi 2 ayat ini berbicara tentang sahabat Muhajirin, yang satunya ulaika humus shadiqun, yang kedua ulaika humul muflihun, dua-duanya selamat. Barulah yang terakhir, kita tidak mungkin menjadi sahabat Muhajirin, kita tidak mungkin menjadi sahabat Ansor, karena sudah selesai masa kenabian. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Rasulullah SAW, beriman kepadanya dan meninggal di atas iman. Harus 3 syarat: bertemu, beriman, meninggal di atas iman. Sementara kita beriman dan tidak bertemu Rasulullah SAW, maka tidak mungkin kita menjadi salah satu dari 2 sahabat tadi, Muhajirin atau Ansor. Namun jangan khawatir, kita termasuk kategori yang ayat ke-10, yang ketiga, yang terakhir. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka di kemudian hari, setelah para sahabat Muhajirin dan Ansor, ada orang-orang yang datang setelah mereka, dan ini rentangnya luas, mulai dari zaman selesainya para sahabat sampai hari kiamat, termasuk kita, termasuk dalam kategori ayat ini. Orang-orang yang datang setelah zamannya para sahabat, termasuk kita, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Dan janganlah kau jadikan dalam hati kami ini ada kebencian kepada saudara sesama muslim. Dan wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, jalan yang lurus harus kita cari, harus kita minta. Itu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Antaranya contoh nyata adalah jalannya para sahabat Nabi SAW, baik Muhajirin maupun Ansor, khususnya dalam perjuangan mereka, dalam pengorbanan mereka yang patut kita contoh. Mari kita sering-sering membaca sirah tentang mereka, supaya saat kita loyo, supaya kita saat malas, supaya saat kita pelit mengeluarkan harta kita termotivasi. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang ada di sisi kita hari ini, dan yang tersisa adalah apa yang kita amalkan. Itulah satu-satunya yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan.